Oke, bismillah teman-teman. Ngelanjutin video sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah bahas pengenalan digital marketing ya teman-teman. Saya sudah bahas mengenai pengenalan digital marketing teman-teman. Oke, saya besarin dulu ya. Oke, saya besarin dulu. Sorry. Kemarin kita sudah bahas nih tentang digital marketing ya. Ini juga kemarin itu sebagai video pembuka kelas digital marketing fundamental teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang sudah join di kelas digital marketing fundamental, selamat ya. Saya usahakan ya teman-teman di kelas digital marketing fundamental itu setidaknya teman-teman yang tadinya awam nih tentang apa itu digital marketing, jadi tahu apa sih manfaat digital marketing itu dan apa itu digital marketing tersebut teman-teman. Oke, setelah kemarin sudah berkenalan dan juga sudah bahas ya perbedaan marketing dengan selling ya teman-teman. Ternyata kan setelah teman-teman melihat video kemarin tuh ternyata memang berbeda teman-teman antara marketing dengan selling. Marketing fokus kepada bikin orang yang sebelumnya tidak ngeh, tidak tahu atau nggak kepo terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Sementara kalau menjadi sadar gitu ya, menjadi kepo, menjadi tahu terhadap produk atau jasa kita, itu marketing, proses marketing. Sementara kalau selling itu mengubah nih orang yang tadinya yang sudah kepo, bertanya-tanya, ya menjadi pelanggan kita, artinya membeli atau mendaftar layanan kita itu teman-teman. Nah, saya ingin melanjutkan teman-teman tentang apa sih potensi peluang dari digital marketing ini teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya sangat banyak juga ya teman-teman. Saya izin sedikit random aja ya teman-teman. Mungkin beberapa dari website-website yang saya tentu pedoman ya teman-teman sebagai ini. Kita melihat bagaimana sih potensi dari digital marketing ini teman-teman. Nah, beberapa website yang terpercaya ya untuk mencari atau sebagai apa ya standar lah teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih peluang menjadi digital marketer ini. Tentu aja di dalam bidang digital marketing pelakunya dibilang digital marketer gitu kan ya. Nah teman-teman, saya iseng nyari ya di platform atau website Indeed ini teman-teman. Ini juga salah satu tempat kita mencari pekerjaan ya yang berhubungan dengan beberapa jenis pekerjaan yang teman-teman. Yang ini banyak nih digunakan bagi teman-teman freelancer ya. Nah di Indeed ini teman-teman setelah saya cari gitu ya kata kunci digital marketing dengan lokasi Jakarta. Ini kita ambil umum aja nih teman-teman. Tapi bebas ya, mau Jakarta, mungkin Surabaya atau bahkan Padang di kota saya sendiri itu bebas aja. Ini sebagai mewakili secara umum aja ya teman-teman. Nah dan ternyata hasilnya teman-teman itu dan juga saya nyarinya kalau bisa ya seperti yang saya inginkan ya teman-teman. Bisa saya sih sebenarnya nyarinya yang freelance ya. Ya minimal hybrid lah ya teman-teman, bisa dari kantor tapi tidak wajib nih dan bisa dari mana aja. Kalau ini karena Jakarta ya berarti memang berkantor nih teman-teman. Nah itu teman-teman yang bergerak di dalam digital marketing ya, ternyata gajinya teman-teman ini dari PT Pundarika Atma Semesta ya. Nah ini ada 4,5 sampai 6,5 juta teman-teman. Yang tahu saya ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, rata-rata gaji UMR di Jakarta itu kalau nggak salah 3,9 kan ya? Apa salah ya? Apa 4,9 teman-teman? Mungkin teman-teman bisa komen aja ya mungkin ya. Ini juga mungkin videonya saya taruh di YouTube teman-teman. Saya lupa apa 3,9 juta apa 4,9 gitu ya. UMR dari Jakarta. Nah, ini berarti kan sudah di atasnya nih, teman-teman. Rata-rata sih sebenarnya di atasnya ya, teman-teman. Nah, ini bahkan 10 juta sampai 15 juta, teman-teman. Saya penasaran sih sebenarnya ya. 10 juta ini ngapain gitu, teman ya, kerjanya ya. Ini ya, persyaratan terutama wajib bisa menguasai Facebook Ads, saya cukup menguasai menurut saya, dan Google Ads tanggung jawab kerja harus rajin. Disclaimer, melamar pekerjaan di Karir.com tidak dipungut biaya. I see. Berarti ini diminta pengetahuan tentang Facebook Ads dan Google Ads ya.
Nah, terus terang kalau saya Google Ads itu belum belum yang eh, paham ya, teman, karena metriknya cukup banyak ya. Tapi lagi-lagi kalau dipelajari sih bisa aja ya teman. Saya lebih sering ngiklan di Facebook Ads sih. Nah, kita coba lihat untuk pekerjaan lain ya teman-teman. Nah, ini full time. Coba. Nah, ini cukup panjang ya. Wah, bahasa Inggris nih teman-teman. Nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Nah, pendidikan S1 ya. Ini jadi case juga nih bagi saya pribadi ya teman-teman, karena saya sendiri nih teman-teman terus terang kalau pendidikan ya, itu saya S3 kecil teman-teman, which is SD, SMP, SMA aja teman-teman. Saya nggak kuliah ya. Nah, ini udah kena nih. Nah, ginilah kalau kita nyari kerja itu apa namanya, kita yang apply pekerjaannya teman-teman. Nah, saya penasaran nih apakah semuanya meminta ijazah S1 gitu ya. Oh, nah ini Junior Business Development Manager Digital Marketing ini cukup menarik nih, teman-teman. Di sini dia tidak minta kayak yang sebelumnya ya, bukan sertifikat, ijazah S1. Nah, ini dia minta experience aja nih, teman-teman, digital marketing selama setahun. Wah, mungkin saya bisa masuk nih, teman-teman. Setidaknya untuk apply dulu aja gitu ya. Karena ya kalau saya sih udah 4 tahun ini ya, teman-teman, 4 sampai 5 tahun mendalami lah gitu ya digital marketing ini. Nah, ini beberapa insight dari website indeed.com ini ya teman-teman, indeed.com. Nah, sementara ada juga sebenarnya platform lain gitu ya teman-teman, yang sebagai acuan kita nih, sebagai gambaran peluang untuk kita nih apa ya, menguasai ilmu atau keilmuan digital marketing teman-teman, yaitu website glints.com teman-teman. Nah, di sini saya ketik seperti biasa kata kuncinya digital marketing gitu ya. Nah, keluar teman-teman. Nah, ada gaji-gajinya nih. Nah, ini mungkin saya coba refresh dulu ya, karena memang ini udah terbuka websitenya dari kemarin nih. Barangkali ada pembaharuan gitu. Digital marketing udah oke, Indonesia, all cities iya. Nah, ini teman-teman gajinya cukup ini ya. Coba kita lihat. Ini salah satunya digital marketing di Flix Aware. Coba penuh waktu, berarti teman-teman harus ke kantor gitu kan ya. Gajinya 3 sampai 5 juta, tak wilayahnya nih coba kita lihat ya. Di mana ini? Di mana ini? Lokasinya di mana ya? Mungkin kita butuh tahu nih tentang usaha ini kali ya. Coba diklik, ini kemana larinya? Oh, info tentang di Depok. Di Depok ya teman. Di Depok. Oke. Depok bisa dibilang ring 2 apa ya? Kota kedua lah gitu ya teman-teman, nggak seperti kota utama Jakarta ya. Nah, kalau bagi saya ini udah kena juga nih minimal diploma ya teman-teman. Nah, terus terang saya sudah ada ya yang ijazah gitu, saya nggak ada. Tapi gajinya cukup lumayan nih, 3 sampai 5 juta standar lah ya teman-teman. Saya sih penasaran gajinya yang cukup besar sih sebenarnya. Coba ini ada 7,5 juta nih, perusahaan apa ya, dan kerjanya apa aja nih. Nah, ini teman-teman lagi-lagi butuh pengalaman nih, 1 sampai 3 tahun pengalaman. Sementara mungkin teman-teman yang baru belajar nih justru untuk mencari pengalaman kan ya. Ini sih bebas-bebas saja ya teman-teman, orang itu. Sebenarnya ini tidak terpaut apa ya? Tidak harus 1 sampai 3 tahun pengalaman ya. Kan sebenarnya saat kita melamar itu ya, saya nggak tahu secara pasti ya teman-teman. Kan saat melamar itu kita diminta nih skill kita di depan mereka. Kalau saya sih cukup pede ya teman-teman, seperti sebelumnya mungkin teman-teman sudah lihat ya, saya di approach gitu ya di salah satu platform pembelajaran online teman-teman, yang huruf awalnya E itu ya. Saya belum bisa mention nih teman-teman karena memang belum apa namanya, kelihatan proses belajar mengajarnya. Kalau sudah ada proses pembelajarannya mungkin saya akan apa namanya, infoin juga apa itu platform pembelajaran online-nya teman-teman. Nah, itu terus terang mereka tidak minta nih pengalaman saya teman-teman. Mungkin mereka lihat konten saya yang cukup dalam, dibilang dalam juga enggak sih ya, cukup
seperti kayak expert lah di bidang digital marketing mungkin ya teman-teman. Karena memang jujur aja waktu itu, waktu PIC-nya atau person in charge-nya approach saya di DM teman-teman, terus terang mereka tidak menanyakan pengalaman saya teman-teman, udah berapa tahun di dunia digital marketing ini teman-teman. Gitu. Nah ini kalau ini sih saya udah kena dua poin nih teman-teman. Minimal sarjana S1 gitu ya. Saya sudah bilang tadi saya hanya S3 kecil ya, SD, SMP dan SMA. Ini kena, dan poin pengalaman, pengalaman saya bisa ya. Sorry, maksud saya 1 poin kena, yaitu di minimal sarjana S1 teman-teman. Oke teman-teman, itu ya. Nah satu lagi mungkin saya ingin ini link bio saya ya. Sedikit gambaran kali ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah melihat website landing page saya untuk yang kelas Akademi Landing Page ini ya. Saya di sini headline-nya mengatakan bahwa hasilin 10 juta pertama lewat jual jasa landing page ke UMKM, teman-teman. Mungkin masih ada yang bertanya gitu ya, siapa sih sebenarnya UMKM itu? Nah, menurut pengertian UMKM yang pernah saya baca ya, teman-teman, bahwa UMKM itu adalah yang penghasilannya masih di bawah 4,5 miliar per tahun, teman-teman. Nah, kalau omsetnya 4,5 miliar per tahun, masih di bawah itu setahun ya, itu dinamakan dengan UMKM, teman-teman. Sebentar, itu kalau 4,5 miliar ya. 4,5 miliar tuh dibagi 12, artinya per bulan itu 400 juta ke bawah, teman-teman. Itu masih dibilang UMKM. Bagi saya, teman-teman, ya siapa sih yang omsetnya 400 juta sebulan gitu ya, teman-teman? Nah, ini berarti kan sebenarnya level UMKM itu masih banyak ya, teman-teman. Ya, masih banyak UMKM tersebut. Nah, ya mereka nih, ada nih mungkin yang belum aware terhadap fungsi dari landing page atau website seperti ini, teman-teman. Nah, itulah PR kita mungkin ya, saat kita mencoba nih menawarkan ke UMKM tersebut pentingnya sebuah website jualan atau landing page ini, teman-teman. Sebenarnya landing page ini mungkin istilahnya masih banyak yang belum atau sadar atau tahu gitu ya, teman-teman. Makanya saya ganti dengan penyebutannya itu menjadi website jualan. Nah, sebenarnya kan ini website jualan ya, teman-teman. Nah, tujuannya dari landing page itu memang, teman-teman, adalah agar orang convert nih terhadap penawaran di halaman landing page tersebut. Kan ini sebenarnya satu halaman aja ya. Kan ini kalau ada pun tombol kayak menu ini larinya ya di halaman ini juga, teman-teman. Nah, seperti saya membuat landing page ini, landing page kelas Akademi Landing Page ini sendiri, teman-teman, tujuannya adalah agar orang-orang yang setelah membaca informasi di dalam website ini gitu ya, di dalam website landing page ini, teman-teman, saya harap orang-orang itu join ke kelas saya. Nah, memang itu tujuannya, teman-teman, yaitu agar orang-orang tertarik dengan penawaran di website satu halaman ini, teman-teman. Oh ya, saya sebenarnya membuka website ini tuh memperlihatkan penghasilan saya ya, teman-teman. Ini insya Allah tidak riak ya, teman-teman. Saya hanya ingin berbagi gitu ya. Sebenarnya real income dari kita bisa bikin website tuh gimana sih gitu ya, teman-teman. Nah, beberapa di antaranya, teman-teman. Oh ya, di sini saya juga bilang ya, teman-teman, 10 juta pertama dari landing page. Lalu saya di mana ya? Saya lupa tulis di mana, teman-teman. Nah, ini bukti transfer ini, teman-teman, selain project membuat website, ini juga, teman-teman, dari penjualan produk atau komisi afiliasi, teman-teman. Jadi setelah kita bisa bikin website nih, teman-teman, saya yakin kita juga butuh nih keilmuan digital marketing yang lainnya, teman-teman. Digital marketing itu memang cukup luas ya, teman-teman. Saya lupa saya udah bikin enggak ya. Mungkin saya ingin sampaikan yang saya ingat aja ya, teman-teman. Digital marketing itu, teman-teman, terbagi dari banyak nih. Ada konten marketing, PPC itu iklan berbayar ya.
email marketing, affiliate marketing, dan lain-lain teman-teman. Nah setelah kita, tapi menurut saya teman-teman, jalan masuk untuk menguasai ilmu digital marketing lain itu teman-teman adalah dari kita mengerti tentang sebuah website teman-teman. Karena memang email marketing sendiri itu butuh pengetahuan tentang website teman-teman. Nah itu jadi kan, nah sebenarnya untuk tidak bisa nih sebenarnya sebenarnya oke-oke aja ya belajar email marketing tanpa belajar website duluan, tetapi akan alangkah lebih bagus gitu ya kita ngerti pembuatan atau mengenai perwebsitean dulu, karena di praktek email marketing sendiri teman-teman itu akan membutuhkan website juga sebagai mungkin halaman squeeze page namanya ya. Squeeze page itu teman-teman artinya di mana di halaman tersebut kita butuh yang namanya apa ya? Halaman agar orang-orang mengisi data mereka, entah itu nama, email, nomor WA dan lain-lain. Sebentar mungkin saya matiin dulu ini ya. Kelamaan. Dan nanti butuh juga nih email marketing, affiliate itu berarti kita menjualkan produk orang lain kan ya teman-teman. Dan itu memang harus produk digital kan, kita mainnya online ya, tidak ada produk fisik teman-teman. Itu email marketing dan Facebook Ads, dan ini kelas saya ini juga pernah saya iklankan ya teman-teman. Itu pengetahuan lagi nih tentang Facebook Ads. Yang itu teman-teman, untuk mempelajari Facebook Ads kita juga butuh pengetahuan tentang website teman-teman, karena untuk beriklan itu kita pasti berkutat dengan yang namanya Facebook Pixel teman-teman. Yang mana Facebook Pixel teman-teman? Nah ini. Nah di sini kan ada nih tulisan Pixel ID. Nah ini kalau di refresh gitu ya, ada kebaca nih eventnya teman-teman, yaitu page view dan view content. Nah ini ya akan dibahas di kelas Facebook Ads teman-teman. Nah dimana kalau kita belajar Facebook Ads pasti teman-teman, saya bisa bilang pasti gitu ya 100%, kita harus mengerti tentang website teman-teman. Lagi-lagi ya, setiap keilmuan digital marketing itu ternyata kita perlu juga nih paham tentang website. Selalu ada hubungannya dengan website gitu teman-teman. Nah seperti yang saya bilang tadi ya, saya mungkin sedikit ingin memperlihatkan gitu ya income saya dari jasa pembuatan website beserta turunan digital marketing lainnya. Kalau saya bilang turunan berarti kayak yang tadi teman-teman, produk digital orang lain yang saya afiliatkan gitu ya. Berupa plugin, tools, dan lain-lain, dan juga jasa-jasa yang berhubungan dengan digital marketing seperti jasa setup akun untuk beriklan, lalu email marketing dan lain-lain. Nah mungkin saya bahas sedikit ya teman-teman, ini 1.500.000 teman-teman, memang saya tidak jelaskan secara lebih rinci ya karena ya panjang juga ya kalau dijelasin secara rinci teman-teman. Nah ini 1.500.000 teman-teman, ini bisa dibilang untuk saya setengahnya lah teman-teman, bersihnya gitu ya, karena memang separohnya itu kepake buat pembelian hosting yang digunakan teman-teman. Nah teman-teman, sementara yang ini 3.046.000 nih ya, sekitar 1 jutaan lebih lah teman-teman bersihnya ke saya, karena itu 2 jutaannya itu diperlukan untuk pembelian hosting lagi-lagi, lalu tools dan plugin yang dibutuhkan gitu teman-teman. Jadi nggak full 3 juta ya teman-teman. Kenapa nggak saya jelaskan ya, panjang juga ya teman-teman. Kan saya nggak bilang profit di sini ya, income lah ya, omset gitu ya teman-teman. Di sini juga ada 100.000. Nah ini kayak nih yang saya bilang tadi teman-teman, turunan digital marketing lainnya kayak produk-produk digital gitu ya, bisa berupa tools atau plugin. Nah ini 100.000 kalau nggak salah apa ya, ini Star Sender, ini tools WA marketing teman-teman, ini marketing. Ini apa ya, nah ini komisi saya di salah satu produk digital teman-teman, ini transfer dari vendornya ini juga. Nah ini pembuatan landing page juga teman-teman. 700 ini 1 juta. Nah ini berapa ya, nah ini penjualan ini teman-teman, tools dan beserta jasanya. Kalau ini 150, ini dari Bang Ian, ini apa ya, ya ini pembuatan landing page. Nah ini pure nih,
ini sama dengan profit semua ini teman-teman, karena memang websitenya udah ada, semua bahannya udah ada, saya tinggal membuat halaman landing page aja nih teman-teman. Nah ini full profit semua teman-teman. Nah itu enaknya ya. Ada mungkin klien yang ternyata dia udah punya domain dan hosting nih. Nah, mereka butuh landing page satu lagi gitu untuk kebutuhan bisnis yang lain. Nah, kita bisa bikin teman-teman. Nah, ini 750.000 ini full profit teman-teman. Nah, ini mungkin di bawah-bawah nih apa ya, tools-toolsnya lah gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman. Jadi balik lagi ke sini gitu ya teman-teman. Bagaimana sih potensi peluang dari digital marketing ini gitu ya teman-teman. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya teman-teman, sangat banyak menurut saya gitu ya. Nah sangat banyak ya teman-teman. Dimana tadi ternyata di setiap keilmuan digital marketing itu banyak ya tadi ya, ada email marketing, Facebook Ads, itu PPC ya, iklan pay per click ya, itu bisa Facebook Ads maupun Google Ads, juga konten marketing, email marketing, kok saya ulang-ulang ya, apalagi tuh ya, pokoknya turunan digital marketing deh teman-teman. Nah itu ternyata memang semuanya itu membutuhkan website teman-teman. Maka dari itu saya sih sangat menyarankan teman-teman untuk mempelajari lebih jauh. Kalaupun ingin belajar mendalami dunia digital marketing ini ya teman-teman, alangkah baik kita mulai dari mengerti dulu website teman-teman. Nah, di mana ini saya bahas lebih dalam gitu ya di kelas Akademi Landing Page teman-teman. Karena di sana fokus nih kita belajar dari nol lah gitu ya, dari level pemula ya teman-teman, sampai akhirnya teman-teman bisa membuat sebuah website. Yang setelah itu teman-teman juga sebenarnya dipaksa ya mengerti tentang email marketing, WA marketing, lalu list building teman-teman. Itu teman-teman. Dan affiliate marketing juga ya. Dan satu lagi Facebook Ads. Mungkin saya lihatkan ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini di sini di kelas ini member area dari kelas Akademi Landing Page ya, teman-teman. Nih. Akademi Landing Page. Ini nah, di sini cukup lengkap lah saya jelaskan tentang digital pembuatan website ya, teman-teman. Mulai dari awal itu tentu aja ini ya, mungkin apa namanya, mindset tentang apa namanya, per websitean ini ya, teman-teman. Ini menentukan niche gitu ya, menentukan ideal customer, maksudnya klien ya, trik dan tips dan trik menemukan produk digital, lalu bikin website. Nah ini lebih ke praktisnya nih, di chapter 1 sampai 2 itu lebih ke apa ya, teori gitu ya atau mindset. Nah di sini di chapter ketiga mulai fokus ke prakteknya teman-teman, mulai dari membeli domain dan hosting, menginstal WordPress, ini membuat halaman di Elementor. Ini chapter ketiga ini lebih banyak ke praktisnya teman-teman. Nah ini kelas Akademi Landing Page teman-teman, sampai teman-teman itu ke kita membahas tentang ini, membangun database bisnis Anda gitu ya. Ini jatuhnya list building ya teman-teman. Kita membangun list kontak kita teman-teman, baik itu pelanggan, baik itu calon pelanggan maupun yang sudah menjadi pelanggan kita. Nah, itu kita butuh pengetahuan tentang lead magnet, apa tujuan, apa fungsi dari lead magnet itu ada teman-teman. Sini saya bahas lebih dalam gitu ya. Ini sebenarnya sih videonya cukup cukup panjang ya teman-teman. Nah, 10 menit, 12 menit, karena sebenarnya kalau sudah menjelaskan itu teman-teman, kadang suka lupa waktu nih. Ini aja saya lihat waktunya udah 24 menit nih. Ini mohon maaf mungkin ya yang merasa agak lama videonya. Nah, jadi gitu teman-teman, di kelas kelas Akademi Landing Page ini memang cukup dalam membahas tentang landing page dan percuanannya teman-teman. Nah, di sini juga saya apa nih teman-teman, praktek membuat iklan agar jasa kita nih, entah itu mungkin jasa teman-teman ya,
atau apapun teman-teman yang ingin mungkin diiklankan melalui media berbayar seperti Facebook Ads nih. Ini saya juga praktekkan nih, praktek beriklan. Ya ini cukup panjang juga ya. Nah, 28 menit. Nah, ini 21 menit karena ya kalau menjelaskan itu saya kalau tanggung-tanggung tuh susah teman-teman mengkat-katnya gitu ya. Nah, ini juga 20 menit gitu. Nah, hasil iklan ini paling panjang nih teman, 40 menit. Ini tentang kelas saya yang kelas akademi landing page gitu ya teman-teman. Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Itu ya. Mungkin sampai sini aja ya teman-teman tentang potensi peluang dari digital marketing ini. Jadi banyak ya teman-teman, ternyata dari semua bidang digital marketing itu, baik itu website, email marketing, affiliate, produk digital, Facebook Ads, dan lain-lain itu sangat berhubungan dengan yang namanya website atau landing page. Jadi jika teman-teman ingin memfokuskan satu keilmuan dulu aja, saran saya adalah mulai dari mengerti apa itu website dan praktek membuat website sampai teman-teman mengerti nih, dan akhirnya teman-teman di kelas Akademi Landing Page ya, itu kan saya promisnya atau menjanjikannya dengan bisa bikin website, kita bisa gunakan untuk bisnis kita sendiri atau usaha kita sendiri, juga kita bisa akhirnya membuka jasa pembuatan landing page untuk UMKM yang ada teman-teman. Nah, UMKM ini teman-teman tidak usah kita cari secara online, sebenarnya di sekitar kita aja udah sangat banyak teman-teman. Kemarin saya ada bahas ya, bisa usaha F&B, lalu salon kecantikan, banyak teman-teman. Jadi sebenarnya tentu dengan syarat teman-teman sudah menguasai nih ilmu pembuatan website. Jadi kalau sudah pede nih, teman-teman bisa aja sebenarnya approach ya, datang ke usaha-usaha tersebut menawarkan nih pembuatan website. Saya mempraktekannya ya, sekaligus uji mental sih sebenarnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini penutupan ya, itu aja dulu mungkin tentang potensi ya, peluang dari digital marketing ini. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.